Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan dengan NIM 28924500021 dengan prodi manajemen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, SH, SE, MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anjak piutang atau factoring untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama itu ada apa itu anjak piutang atau factoring. Yang kedua, manfaat anjak piutang. Yang ketiga, anjak piutang PS kredit bank. Keempat, landasan hukum anjak piutang di Indonesia. Yang kelima, rukun dan syarat anjak piutang. Yang keenam, jenis anjak piutang. Yang ketujuh, pihak-pihak yang terlibat dan kewajibannya. Kedelapan, mekanisme sistem kerja anjak piutang. Kesembilan, keuntungan perusahaan factoring dan permasalahan umum. Kesepuluh, konsekuensi anjak piutang. Nah, materi pertama itu apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah pengalian piutang. Ini adalah jasa keuangan perusahaan di mana perusahaan mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada perusahaan anjak piutang faktor. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan, anjak piutang adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalian pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan utama menurut surat keterangan Menteri Keuangan yang pertama itu ada pembelian dan peralihan, yang kedua ada kepengurusan. Nah, konsep penting di Indonesia itu yang pertama ada dua jenis transaksi. Anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan atau pembelian atau peralihan piutang. Dan non pembiayaan atau bisa disebut juga pengurusan piutang atau tagihan. Yang kedua dapat dilakukan pada transaksi perdagangan dalam negeri dan antara negara atau ekspor atau impor. Yang ketiga, objek pembiayaan berupa piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri. Yang keempat, hanya digunakan di perusahaan bukan kepada perorangan. Materi yang kedua ada manfaat anjak piutang. Yang pertama itu ada manfaat anjak piutang bagi klien. A. Manfaat perolehan jasa pembiayaan. 1. Peningkatan penjualan. Melalui jasa pembiayaan ini, klien dapat melakukan penjualan secara kredit. Hal ini sulit dilakukan jika klien kesulitan modal, namun dengan anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit, meningkatkan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas. Kedua, kelancaran modal kerja. Klien dapat mengubah piutang yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan metode yang efisien dan cepat. Dana tunai ini dapat digunakan untuk kegiatan operasional seperti pembelian bahan baku atau penggajian karyawan. Yang ketiga, pengurangan risiko piutang tak tertagih atau without recourse. Adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan sebagian risiko tidak tertagihnya piutang kepada lembaga anjak piutang. Pengalihan risiko ini lebih menguntungkan dan memberi kepastian usaha bagi pihak klien. B. Manfaat yang didapatkan dari jasa non-pembiayaan. Yang pertama, memudahkan penagihan piutang. Lembaga anjak piutang menyediakan jasa penagihan utang sehingga klien tidak perlu menagih langsung ke pelanggan. Ini membebaskan tenaga kerja klien untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Kedua, efisiensi usaha. Pengelolaan kegiatan penjualan menjadi lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan anjak piutang berpengalaman dalam administrasi.
Nah, manfaat anjak piutang bagi faktor dan pelanggan. Yang pertama itu bagi faktor atau lembaga anjak piutang, manfaat utamanya penerimaan berupa fee dari klien. Yang A itu diskon fee atau biaya diskon, jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor. Perhitungannya berdasarkan presentasi tertentu dari besaran pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya. B. Service fee atau biaya jasa, upaya yang dibayarkan kepada faktor oleh klien karena faktor memberikan jasa non pembiayaan. Nilai presentasinya ditentukan oleh besar beban kerja yang akan dilakukan faktor. Semakin besar volume penjualan dan semakin sulit penagihannya, semakin besar pula fee tersebut. Bagi pelanggan yang A, kesempatan pembelian kredit, kehadiran jasa pembiayaan factoring memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang B, penjualan cepat. Pelayan pada penjualan menjadi lebih baik dengan jasa administrasi penjualan. Keuntungan umum klien tidak perlu menunggu pembayaran dari pelanggan karena sudah mendapatkan pemasukan langsung dari penjualan dalam bulan berjalan. Ini menjamin kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dan menjaga aliran modal kerja. Pemasukan dari perusahaan factoring juga bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi karena bisa mendapatkan diskon tunai dari penjualan. Materi yang ketiga itu ada anjak piutang vs kredit bank. Yang pertama itu jaminan. Dalam anjak piutang, jaminan hanya sebagai penjamin tambahan, bukan segalanya. Nah, dalam kredit bank itu jaminan atau agunan selalu digunakan. Yang kedua, tambahan kas. Kredit bank biasanya memberikan tambahan kas. Yang ketiga, konversi. Anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi tunai. Syarat pelunasan kredit bank harus tetap. Yang keempat, prinsip. Kredit bank melibatkan pengkreditan secara umum dengan jaminan atau agunan. Anjak piutang menggunakan prinsip transaksi jual beli piutang. Yang keempat itu ada landasan hukum anjak piutang di Indonesia. Terdapat dua kategori ketentuan hukum. Yang pertama itu hukum substantif dan hukum bersifat administratif. Pertama, dasar hukum substantif. A. Dasar hukum substantif murni berupa asas kebebasan berkontrak tercermin dalam pasal 1338 KUH berdata. Artinya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH berdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Jika memenuhi syarat, perjanjian anjak piutang memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Para pihak bebas membuat perjanjian meskipun transaksi factoring belum diatur secara spesifik. B. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD ketentuan relevan, yaitu pasal 613 KUH Perdata mengatur pengalihan piutang, pasal 1459, pasal 1491, 1493, 1495, 1533 KUH Perdata, yaitu mengatur penjualan piutang. Pasal 174 sampai dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat kesanggupan. 2. Kategori ketentuan hukum substantif dan bersifat administratif. Yang kedua itu dasar hukum administratif. A. Tingkatan undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan dasar hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang dan batasan pengertiannya. Menurut pasal ini, kegiatan anjak piutang mengurus piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri melalui pembelian atau pengalihan piutang. B. Peraturan lainnya.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 atau KMK 013 atau 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 atau KMK 017 atau 1955 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 atau KMK 013 atau 1988. Ketiga peraturan ini mengatur bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan, serta pengawasan perusahaan anjak piutang. Kelima itu rukun dan syarat anjak piutang. Pada dasarnya sama dengan akad hawala atau syariah. 1. Rukun anjak piutang. A. Orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama. B. Orang yang mempunyai utang atau orang yang berhutang. Yang ketiga itu C. Orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama atau pihak ketiga. D. Ijab qabul, kesepakatan perjanjian di awal. Kedua, syarat anjak piutang. A. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila, jika tidak akan dibatalkan. Yang B. Orang yang mempunyai utang atau yang berhutang juga harus berakal sehat, jika gila akan dibatalkan. Yang C. Orang yang menerima pemindahan utang harus berakal sehat dan benar-benar mau menerimanya. Keenam, jenis anjak piutang. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan kepada pelanggan. Ada A. Disclosed factoring atau anjak piutang yang diungkapkan. Pelanggan diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan ke lembaga factoring dan pembayaran langsung dilakukan ke lembaga tersebut. B. Undisclosed factoring atau anjak piutang yang dirahasiakan. Pelanggan tidak diberitahu mengenai pengalihan piutang sampai terjadi risiko tertentu oleh lembaga factoring. Kedua, berdasarkan keterlibatan risiko klien. A. Recourse factoring. Klien tetap bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari tagihan yang dialihkan. Anjak piutang dapat mengembalikan tagihan yang sudah dijual kepada klien. B. Non-recourse atau without recourse factoring. Semua tagihan beserta risikonya dibebankan kepada perusahaan factoring, kecuali jika non-pembayaran disebabkan oleh barang rusak atau cacat yang dikirimkan klien. 3. Berdasarkan jumlah utang yang dialihkan. A. Faktoran fakultatif atau fakultatif factoring. Pihak anjak piutang memiliki hak untuk memilih apakah piutang diterima dengan kontrak anjak piutang atau tidak. Klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain sebelum diterima. B. Seluruh putaran anjak piutang atau whole turnover factoring. Perjanjian anjak piutang atas total keseluruhan dana yang disetujui antara dua pihak dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang untuk mencegah klien menjual piutangnya kepada pihak lain. 4. Berdasarkan wilayah. A. Anjak dalam negeri atau domestic factoring. Transaksi factoring melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan pelanggan yang berdomisili dalam negeri. B. Anjak piutang internasional atau international factoring. Kegiatan anjak piutang untuk bertransaksi ekspor dan impor barang melibatkan dua perusahaan anjak piutang di masing-masing negara atau ekspor factoring dan impor factoring. Ketujuh, pihak-pihak yang terlibat dan kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada kreditur atau klien, menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih, dikelola atau diambil alih sesuai perjanjian. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Ketiga, debitur atau nasabah yang memiliki utang kepada kreditur atau klien. Kewajiban anjak piutang adalah perjanjian antara faktor dengan klien yang mewajibkan 1. Pihak faktor untuk memberikan jasa berupa pembiayaan atas piutang usaha
yang dimiliki oleh klien dan non-pembiayaan antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan. Kedua, pihak klien untuk menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak faktor dan memberikan balas jasa finansial kepada faktor. Mekanisme sistem kerja anjak piutang atau factoring. Peran perusahaan factoring bertindak sebagai pihak pengalih piutang dari klien atau usaha. Alasan pengalihan piutang atau Alasan pengalihan piutang yang pertama persaingan. Perusahaan harus dapat memberikan fasilitas pendanaan kepada pelanggan untuk bersaing. Kedua, kebutuhan kas. Perusahaan memerlukan kas dan memperoleh pinjaman bisa lebih mahal. Ketiga, biaya dan waktu penagihan. Penagihan piutang memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Penilaian oleh faktor. Perusahaan factoring akan menilai kelayakan pengambil alihan piutang secara komprehensif atau tingkat kesulitan, kelengkapan administrasi, legalitas usaha. Kedua itu pemberitahuan kepada debitur jika keputusannya pengambil alihan disetujui. Debitur akan diinformasikan agar jelas. Kemudahan bagi klien, pihak klien cukup berhubungan dengan perusahaan factoring saja, tidak perlu lagi berhubungan dengan debitur. Ini memudahkan aktivitas usaha klien yang hanya perlu membayar fee kepada perusahaan factoring. Mekanisme perdagangan domestik dengan factoring. Yang pertama itu penjual atau klien menyerahkan barang kepada pembeli atau customer. Kedua, pembeli menyerahkan fotokopi invoice kepada penjual. Klien menyerahkan fotokopi invoice kepada perusahaan factoring. Yang ketiga, perusahaan factoring segera membayar hingga 80% dari nilai kepada penjual klien. Keempat, pembeli membayar tagihan kepada perusahaan factoring. Yang kelima, perusahaan factoring mengembalikan sisa pembayaran atau refund kepada penjual sebesar 20% dari nilai invoice yang dikurangi fee yang disepakati. Keuntungan perusahaan factoring dan permasalahan umum. Keuntungan perusahaan factoring atau profit and continuity. Yang pertama itu memperoleh keuntungan dari fee yang umumnya 2% sampai 4% dari jumlah piutang yang ada atau dibeli. Kedua, penetapan fee bersifat fleksibel, tergantung tingkat kesulitan penagihan atau bisa mencapai 4% untuk kasus sulit. Ketiga, penetapan fee berdasarkan survei dan rapat internal factoring. Permasalahan umum dalam factoring. Yang pertama, perjanjian tidak seimbang atau win-loss solution. Perjanjian sering dibuat tidak seimbang, cenderung menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dua, pentingnya kehati-hatian. Pihak yang terlibat harus membaca dan memahami isi kontrak secara seksama, bahkan meminta nasihat ahli untuk menghindari perjanjian yang berat sebelah atau cacat hukum. Jika masalah dibawa ke pengadilan, penyelesaian bisa memakan waktu lama dan merugikan finansial serta waktu kedua belah pihak. Konsekuensi anjak piutang. Konsekuensi anjak piutang yang pertama itu tergantung jenis anjak piutang yang diajukan berdasarkan risiko dan tanggung jawab klien. Kedua, recourse factoring. Klien menanggung risiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Perusahaan akan mengambilkan pembayaran dan klien bertanggung jawab atas piutang tak tertagih. Ketiga, without recourse factoring. Perusahaan factoring menanggung risiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Klien tidak bertanggung jawab melunasi piutang tak tertagih tersebut. Kesimpulan presentasi yaitu anjak piutang atau factoring adalah strategi pembiayaan inovatif di mana sebuah perusahaan menjual piutang usahanya, yaitu tagihan yang belum dibayar dari pelanggan kepada pihak ketiga yang disebut perusahaan anjak piutang atau faktor. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk segera mengakses dana tunai yang terikat dalam piutang daripada harus menunggu pelanggan melunasi tagihannya. Faktor kemudian mengambil alih tanggung jawab penagihan piutang tersebut. Oke, itu saja dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.